Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mencari kerja dan apa kabar celah-celah amanah? Perkenalkan, nama gue Gus Muhammad. Di video ini gue ingin coba kait pengalaman pribadi gue gagal tes di PT Jotun. Keren banget kan? Gagal aja gue bikin vlog. Enggak sih, maksudnya bukan untuk memamerkan kegagalan, tapi hanya saja gue pengen share penyebab gue gagal, dan gue nggak pengen kalian seperti gue gitu loh. Gue nggak pengen kalian gagal dengan cara seperti gue. Ya silakan gagal tapi dengan cara yang lain. Gak, maksudnya lu bisa lolos dan bisa diterima di sana ya. Karena ya ini Jotun ini PT yang bagus, Euro Company juga, dan seluruhnya pun lumayan. So buat teman-teman yang berkenan dan mungkin besok ada yang mau tes di PT Jotun, lo bisa subscribe channel gue, like video ini, dan tonton video ini sampai selesai biar nggak ada kesalahpahaman. Oke? Langsung aja. Jadi gue tes di Jotun itu tahun 2018, jadi udah hampir 5 tahun lebih ya. Tapi gue rasa pasti sama, karena emang beberapa perusahaan tuh jarang banget mengganti cara rekrutmennya atau soal-soal rekrutmennya, karena mekanismenya pasti sama. Di tahun 2018 gue daftar Jotun itu lewat BKK Mitra Industri MM2100 ya, tahu kan? Ada di depan PT Atra Roda Motor yang di Cibitung di MM. Itu gue daftar di situ. Gue dulu daftarnya lewat Instagram beliau ya. Jadi hati-hati aja yang daftar lewat selain artis itu. Dan perlu digarisbawahin, dari pihak BKK Mitra Industri itu nggak pernah minta pembayaran di awal. Pihak BKK Mitra Industri itu nggak pernah minta di awal, karena sekarang banyak banget rame panggilan-panggilan kerja palsu, pendaftaran kerja palsu mengatasnamakan mitra industri dan harus bayar di awal sekian puluh ribu. Ya lumayan lah, misal 50 ribu dikali 1000 orang, udah jelas kan, itu udah berapa tuh, 50 juta didapat kan, 50 ribu kali 1000, 50 juta didapat, padahal artinya enggak. Balik lagi ke tadi, gue daftar lewat Instagram, waktu itu masih zamannya lewat Instagram. Dia butuh untuk operator forklift, jadi basicnya gue ngelamar untuk bagian operator forklift. Di situ tertulis dia butuh untuk PT Jotun operator forklift dengan syarat seperti ini, dan butuh CEO. Waktu itu gue DM langsung ke akunnya, gue kirim nomor CEO-nya, dan alhamdulillah pihak PKK Mitra Industri cocok. Dia langsung WhatsApp gue dan dia ngasih langsung undangan untuk tes di 2 hari silam. 2 hari setelah itu, bukan silam. Lanjutnya lagi, setelah itu gue langsung datang ke sana, dan di situ gue nggak langsung tes. Di hari itu gue hanya ngasih atau ngumpulin lamaran gue di situ, sekaligus membayar uang pembayaran, uang pendaftaran, yaitu sebesar 50.000 kalau nggak salah ya, seingat gue itu lewat BKK Mitra Industri. Waktu itu masih dalam bentuk BKK ya, kalau sekarang kan kalau nggak salah udah jadi LPK ya. Itu gue daftar di situ, bayar 50.000 untuk PT Jotun, dan tesnya di hari besoknya. Untuk saat itu gue pulang dulu waktu itu, besoknya gue datang lagi, dan di situ dilakukan rekrutmen tahap pertama. Rekrutmennya langsung di SMK-nya guys, bukan, ini belum masuk ke PT. Jadi gue tesnya di SMK-nya, SMK Mitra Industri MM2100 yang tadi di depan PT Atra Roda Motor ya. Itu gue masih inget, kandidatnya ada kurang dari 20 orang, dan semuanya luar biasa, orang-orang experience semua, dan punya CEO forklift semua dengan basic yang bagus, dan yang pasti muda-muda. Gue di saat itu umur 25 tahun, gue masih ingat banget. Sedangkan lawan gue umur 22, umur 23, umur 20 pun ada. Dan tes lah pada situ. Untuk tesnya apa aja? Sebelum gue lanjut terkait tesnya apa aja, lu subscribe dulu channel gue ya. Bantu subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Gue bantu kalian bantu gue. Dan yang besok mau tes di PT Jotun, yang sudah subscribe, semoga Allah beri kemudahan bisa lolos. Yang belum subscribe, apakah bakal gagal? Ya mudah-mudahan enggak, tapi kan subscribe udah bayar juga, kita saling bantu lah. Oke, lanjut. Untuk contoh soal atau tesnya apa aja di PT Jotun sendiri, PT-nya sorry, video ini tanpa dikat. Untuk tesnya itu hanya tes matematika, tapi ini bukan matematika dasar. Tes ini matematikanya matematika yang expert. Gua aja nyampe pusing kepala. Gak ada kepikiran buat nemuin contoh soal sesusah itu. Dan bisa gue katakan tes paling susah yang pernah gue alamin matematika itu ya di PT Jotun. Itu susah banget. Gue masih ingat banget tuh. Bahkan ketika selesai itu, gue udah ngumpul tuh. Yang gue tahu, yang gue
terpikir di otak gue cari soal yang paling mudah gitu doang. Kan soalnya banyak tuh, gue cari soal yang paling mudah, gue cari yang penjumlahan dulu, minimal gue perkalian dulu gue kerjain, yang ribet-ribet gue skip dulu deh. Dan alhamdulillah ternyata gue lolos, karena ternyata yang gagal, yang salah paling banyak banget. Kenapa gue bisa tahu? Karena pada saat itu ketika kita sudah selesai tes itu langsung dikoreksi, dan koreksinya tuh langsung gitu loh. Jadi satu deret dikumpulin, habis itu ditukar sama deret sebelahnya gitu. Jadi kita langsung tahu hasil nilai kita berapa, karena langsung disebutin. Dan gue termasuk 5 orang tertinggi waktu itu, dan lolos lanjut ke tes di PT Jotunnya lagi. Jadi tes di SMK gue udah lolos, ada 5 orang waktu itu, gue masih ingat banget. Dan setelah itu gue langsung ke PT-nya berapa hari gak gue pada ingat ya, kalau nggak salah itu 3 hari setelah tes matematika di SMK itu. Gue ditelepon nama pihak HRD-nya ya, sebalasan gue ingat nama HRD-nya itu Pak Adriano apa Andriano gitu lah, gue lupa, intinya itulah namanya. Gue dihubungin dan gue langsung ke sana besoknya. Alhamdulillah gue muter-muter, ternyata PT-nya ada di depan Toyota Suso Logistik Center, tepatnya di sebelahnya PT Suganda Jaya. Jadi gue dapatnya di situ ya. Gue dapat tes di PT Jotun yang deket sama Rawa Badak kalau nggak salah, dia Rawa Badak tuh, yang deket sama PT Asahi Denso. Yang intinya cuma ada TTLC, Toyota Suso Logistik Center, PT Asahi Denso, dan juga ada Suganda Jaya. Dari situ ada PT Jotun. Gue dapatnya di PT Jotun situ, di MM juga, MM 2100, tapi bukan, kan dia ada 2 plan tuh, gue dapatnya di situ. Kita lanjut ke tes di PT Jotun di hari itu. Jadi singkat cerita, gue datang situ 5 orang, gue situ langsung 5 orang. Dan tes pertama di situ nggak ada psikotes ulang, nggak ada matematika segala macam. Yang ada tuh gue hanya pertama tes pengetahuan tentang forklift, gimana cara pengerjaannya, gimana cara perawatannya, itu dalam bentuk tulisan soal gitu ya. Itu selama ya mungkin setengah jam kalau nggak salah deh. Setelah itu lolos, alhamdulillah 5 orang itu lolos semua, dan lanjut ke interview dengan usernya langsung pada saat itu. Di interview sendiri satu-satu ya, ketemunya satu-satu, dan interviewnya ya hanya ngebahas tentang pengalaman dan pengetahuan skill kita tentang forklift apa aja. Ya intinya nggak jauh-jauh tentang itu. Dan setelah itu ya alhamdulillahnya pun semuanya 5-5-nya lolos, dan setelah itu langsung ke test drive-nya guys. Nah, gimana test drive-nya? Test drive-nya itu waktu itu kita ditanya nih, ada yang bawa sepatu safety nggak? Dan gue nggak bawa, tapi beberapa teman ada yang bawa sepatu safety, itu udah 2 orang. Dia udah ready itu bawa sepatu safety, gue nggak tahu, karena kan di panggilannya itu nggak ada tulisan harus bawa sepatu gitu ya, harus bawa sepatu safety ya. Dulu gue pakai sepatu biasa aja waktu itu. Dan lanjut ke test drive. Cuman sebelum test drive tanyain siapa yang bisa diserak. Kebetulan saat itu 5-5-nya nggak ada yang bisa diserak, bisanya hanya counterbalance. Dan langsunglah praktek saat itu test drive. Test drive-nya itu sebenarnya simple banget, cuman numpuk palet kayu, terus pindahin ke sebelahnya, dibongkar lagi, ditumpuk lagi, pindahin ke tempat awal, namun dengan cara mundur gitu. Simpelnya gitu dong. Namun ternyata ya Allah berkehendak lain, ternyata gue gagal, dan yang lolos itu hanya 2 orang. Dan entah secara kebetulan apa enggak, 2 orang itu yang dia sudah bawa sepatu safety dari awal. Dan anehnya keren banget, dia bisa tahu gitu, dia bisa persiapan bawa 2 sepatu safety padahal gak disuruh. Entah ini inisiatif atau bagaimana, tapi gue berhusnuzon, gue berpikir positif bahwa itu adalah inisiatif mereka yang bagus. Dia tahu harus bawa sepatu safety padahal gak disuruh. Ya paling itu aja lah ya. Semoga bisa dinikmatin cerita gue, semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Dan semoga besok yang mau tes di PT Jotun apalagi untuk forklift, kejadian ini bisa jadi pembelajaran buat kalian. Dan semoga yang besok mau tes, semoga bisa lolos, tapi sabar dulu ya. Gue Agus Muhammad, gue mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin cerita yang kurang enak didengar. Sehat selalu, bahagia selalu buat semuanya. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah rahmati kita, dan mudahkan kita dalam segala urusan kita. Dan yang pasti, yang masih off job atau nganggur, semoga Allah beri kemudahan untuk cepat dapat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.